Shalom, kami atas nama Kompelsus Anak Jemaat Bukit Saitun Luwuk mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama Enci Ike dan Enci Dewi. Dan tentunya supaya lebih meriah di pagi hari ini, ya, ada yel-yel ya untuk betul adik-adik di rumah. Iya betul Enci. Kalau Enci bilang shalom, yang di rumah jawabnya damai di hati. Yes, yes, yes. Oke, pagi hari ini merupakan ibadah perdana online ya tentunya. Betul Enci. Apa saja yang akan kita laksanakan di pagi ini? Banyak no Enci. Yang pertama, torang memuji Tuhan, berdoa, dan Paling istimewa Apa, mendengarkan kabar sukacita. Yeah, tepuk tangan semuanya. Ya, sudah 3 bulan Cik Ike. Tidak terasa ya, kita diam di dalam rumah saja. Betul Enci, 3 bulan kita semua tinggal di rumah, sekolah di rumah, kerja tugas di rumah, dan apa-apa semua sekarang harus dikerjakan di rumah. Dan kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Betul itu Enci. Tapi kita juga harus menjaga kebersihan ya. Yap, yang pertama itu yang paling utama kita harus jaga kebersihan dengan jangan lupa untuk mandi. Rajin cuci tangan. Ya, betul sekali. Dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai Masker. Nah adik-adik sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Dan buat adik-adik yang ada di rumah, atas nama Kompelsus Anak Sekolah Minggu mengucapkan selamat beribadah. Nah adik-adik sekarang kita akan memuji Tuhan. Untuk itu Enci jemput semua bangkit berdiri. Yang di rumah ayo semua berdiri. Iya, sekali lagi yang di rumah ayo berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan lagu Jalan Serta Yesus. Juga medley ya, Yap. dengan tanganku. Ke depan. Iya, oke. Tangan kanan, tangan kiri punya jari-jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita masih memuji Tuhan dengan penuh semangat tentunya ya. Kita akan memuji Tuhan dengan gerakan tangan, gerakan kaki ya. Seperti Raja Daud yang memuji-muji Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kalau masih memuji Tuhan jangan dulu duduk. Tetap berdiri karena kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dalam Nama Yesus. Iblis dikalahkan. Ya. Dalam
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai seluruh kegiatan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kita akan membukanya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sahabat anak-anak sekolah minggu. Di pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak memulai seluruh kegiatan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu dan Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kami memulai ibadah kami di pagi hari ini. Ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, dari awal pertengahannya, kami hanya musrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan berita sukacita. Wah, berita sukacita apa itu, Ci? Ada deh, pokoknya pasti ditahu ya. Wow. Oke, sebelum kita mendengarkan berita sukacita, kita angkat satu pujian lagi. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, Yenji Ike, kita masih penuh dengan semangat dengan satu buah lagu yang akan menggetarkan hati adik di rumah ya. Oke. Dengan sebuah lagu Ding Dong Ding Dong Ding Dong. Ding dong, ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ye 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 ho, ye 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 ye. Tetapi menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ding dong, ding dong, ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ye 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 ho, ye 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 ye. Tetapi orang bodoh
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan berita sukacita yang akan disampaikan oleh Enci Santi Tola selaku Ketua Kompelsus Anak Sekolah Minggu Jemaat Bukit Saitun Lowo. Ayo duduk yang manis semua yang di rumah. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali pagi ini Enci Santi bisa menyapa kembali adik-adik yang ada di rumah, khususnya adik-adik yang ada di Jemaat Bukit Saitun Lowo, adik-adik sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 25, dan adik-adik yang ada di Kabupaten Banggai, juga adik-adik yang mungkin saat ini sedang menyaksikan program ibadah online perdana yang dilaksanakan oleh Kompelsus Anak Jemaat Bukit Saitun Lowo. Ibadah online ini adalah salah satu bentuk dukungan kita, dukungan anak-anak Tuhan untuk membantu dan mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya daerah Kabupaten Banggai yang kita cintai ini, untuk mengurangi atau memutuskan penyebaran mata rantai dari virus COVID-19. Dan kita harus juga tetap diam di rumah, tetap tinggal di rumah. Sebisanya, jika adik-adik harus keluar mengikuti oma, opa, mama, papa, atau kakak adik, jangan lupa adik-adik untuk selalu memakai masker. Dan adik-adik juga jangan lupa kalau lagi di luar rumah, jangan lupa menjaga jarak aman satu dengan yang lain. Jarak aman bukan berarti karena adik-adik diajar untuk tidak menghargai, tidak menghormati. Bukan, jarak aman dilakukan supaya kita semua terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan Enci Ike dan Enci Dewi tadi, bahwa kita akan mendengarkan sama-sama apa itu kabar sukacita, apa itu kabar gembira. Namun sebelumnya, Enci Santi ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu, minta kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sama-sama kita berdoa, cuci tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk nafas hidup gratis yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat beribadah hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, berita sukacita, kabar gembira yang nanti akan Enci Santi bagikan buat adik-adik, judulnya yaitu K-A-S-I-H. Ada yang tahu? Benar! Judulnya yaitu kasih. Nah, kalau digambarkan kasih itu seperti ini. Nah, adik-adik sering lihat kan? Warnanya juga cantik. Siapa yang suka warna pink? Nah, adik-adik mau dengar tidak cerita tentang kasih dari Enci Santi? Mau? Pada suatu hari, di suatu tempat, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang luar biasa. Adik-adik tahu gempa bumi itu apa? Kalau bahasa lu, gempa bumi itu tanah goyang, tanahnya bergoyang. Adik-adik pernah rasakan? Ya, takut tidak? Iya, sama seperti orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu. Gempa buminya dahsyat sekali, dia menggoncangkan tanah luar biasa. Akhirnya pohon-pohon tumbang, rumah-rumah roboh, tanah-tanah terbelah, tidak ada yang tersisa. Nah, pada satu saat tiba-tiba dari gundukan tanah terdengar ada suara krecek, krecek, krecek. Apa itu ya? Oh, ternyata ada seekor semut. Dia jalan pelan-pelan. Rupanya semutnya selamat. Dia tidak kena reruntuhan karena rumahnya di bawah tanah, adik-adik. Akhirnya dia jalan sambil lihat samping kiri, samping kanan di sekitarnya. Terus tiba-tiba dia lihat ada sesuatu yang aneh di atas daun. Mendekatlah si semut itu. Dia bilang, "Kamu siapa?" Terus tiba-tiba benda itu bersuara, "Saya kepompong." Terus semut bilang, "Sedang apa kamu di situ?" Kepompongnya tidak menjawab lagi. Kepompongnya cuma diam, tidak ada suaranya. Terus si semut tiba-tiba
bilang ke kepompong, "Kepompong, kasihan sekali kamu. Kamu tidak punya kaki, kamu tidak punya tangan, kamu juga tidak punya mata. Bentuknya bulat. Ih, jelek. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Ah, kepompong jelek." Begitu seterusnya, sambil berjalan, sambil lompat-lompat, si semut ngecek terus si kepompong. Dia nyanyi-nyanyi, katanya, "Kepompong jelek, kepompong jelek." Karena saking senangnya, semut tidak lihat jalan yang dia lewati itu ada sungai yang dalam. Akhirnya masuklah, jatuhlah si semut ke dalam sungai. "Tolong, tolong!" Semutnya minta tolong, adik-adik, karena dia tenggelam dan hanyut. Teman-temannya yang ada di sekitar situ melihat, oh ternyata hewan-hewan yang waktu itu selamat saat gempa, mereka melihat si semut jatuh dan tenggelam terbawa air hanyut. Mereka mau menolong, tapi tidak ada yang berani karena airnya begitu deras. Si semut berteriak terus, "Tolong, tolong!" Akhirnya tiba-tiba di atas tampaklah seekor kupu-kupu dengan sayap yang indah, warnanya bagus, cantik sekali. Dia terbang ke sana kemari. Tiba-tiba kupu-kupu lihat, oh ada seekor semut yang hanyut. Langsung turunlah kupu-kupu terbang rendah mendekati sungai itu. Dia ambillah sehelai daun, ditaruhlah dekat semut. Setelah itu semut langsung naik di atas daun dan ditolong oleh kupu-kupu itu sampai dapat daratan. Sampai di darat, kupu-kupu langsung bilang sama semut, "Semut, kamu baik-baik saja? Jangan-jangan semutnya mati." Tiba-tiba ada suara, aduh, tolong." Hah, ternyata saya masih hidup. "Oh, kamu ya kupu-kupu? Kamu dari mana? Kamu yang menolong saya, kupu-kupu." Kupu-kupu itu tersenyum karena si semutnya akhirnya sudah bisa selamat. Terus kupu-kupunya menjawab, "Semut, akulah kepompong yang kamu hina. Akulah kepompong yang kamu bilang jelek tadi." Semut kaget. Wah, ternyata kepompong itu sudah berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Tiba-tiba langsung terdengar suara semut. Kupu-kupu kaget. "Semut, kenapa kamu menangis?" "Maafkan aku, kupu-kupu. Aku sudah menghina kamu. Aku tidak baik sama kamu. Tapi ternyata sekarang kamu yang menolong aku." Nah, adik-adik punya sahabat seperti itu tidak? Yang sudah dibenci, sudah diejek, sudah dihina sama teman yang lain, tapi masih mau ngasihin, masih mau menyayangi, masih mau mengampuni. Adik-adik punya sahabat seperti itu? Kalau Enci Santi punya. Dan adik-adik juga pasti bisa bersahabat dengan dia. Adik-adik mau tahu siapa dia? Nah, kalau adik-adik mau tahu, ayo diambil Alkitabnya. Nah, punya Alkitab semua? Kalau yang belum punya Alkitab, adik-adik boleh pinjam sama mama dengan papa, pasti dikasih pinjam. Atau kalau kakak adik boleh Alkitab yang satu dibaca bersama ya. Ya, ayo adik-adik kita buka di dalam Injil Yohanes. Ya, adik-adik tahu Yohanes itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Nah, bagi adik-adik yang belum tahu bagaimana supaya bisa menghafal dengan cepat atau trik-trik untuk menghafal cepat perjanjian perjanjian yang ada di Alkitab, baik itu perjanjian baru, perjanjian lama, Enci Santi punya trik-trik buat adik-adik supaya bisa menghafal dengan cepat dan bisa dipahami. Tapi belum sekarang, Enci Santi akan bagi nanti di minggu berikutnya. Oke? Kita fokus ke ayat yang sekarang dulu ya. Yohanes 3 ayat 16. Dibuka sama-sama. Kalau adik-adik sudah dapat, yuk kita baca sama-sama yuk. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, adik-adik sudah baca bersama kan?
Adik-adik sudah tahu siapa itu yang punya kasih yang luar biasa, yang punya kasih yang begitu sempurna, yang mempunyai kasih yang tidak pernah terbatas. Dialah Allah. Kasihnya tidak pernah dendam, murah hati, kasihnya memaafkan. Karena kasih Allah, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal di dunia. Siapa anaknya yang tunggal? Siapa yang tahu adik-adik? Coba angkat tangan. Nah betul, anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi tujuan Allah memberikan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa-dosa adik-adik dan Enci Santi. Karena Enci Santi, adik-adik tidak mampu menebus dosa, tidak mampu menyelamatkan diri tanpa Yesus. Maka kasih yang ada pada Allah itu bisa kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Apa buktinya? Buktinya ada. Yesus harus memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu adik-adik harus digantung. Adik-adik kakinya dipaku, tangannya juga dipaku. Sakit tidak? Pasti sakit. Kenapa Enci Santi bilang pasti sakit? Karena Yesus waktu di dunia, Yesus sama seperti manusia. Yesus manusia 100%. Manusia 100% itu adik-adik tahu sama seperti kita. Coba adik-adik angkat tangannya. Nah, kemudian adik-adik cubit kulitnya ini sama dagingnya. Sakit tidak? Sakit tidak? Sama seperti Yesus. Yesus waktu di dunia dia punya daging. Jadi kalau dicubit, dipukul, kemudian dicambuk, dia merasakan sakit. Coba adik-adik tangannya. Nah, digerak-gerakan jarinya. Nah, jarinya digerak-gerakan. Sama, Yesus juga punya tulang. Tulang untuk menggerakkan semua jari-jarinya. Pada saat tangannya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri. Adik-adik tahu mahkota duri enggak? Mahkota duri itu tidak sama seperti dengan mahkota-mahkota adik-adik lihat di toko, di mall. Tidak sama. Mahkota duri itu dari duri, kemudian dibentuk seperti mahkota, dililit, dan dipakaikan di atas kepala Yesus. Pada saat dipakaikan di kepala, mahkota itu ditekan. Akhirnya duri-durinya itu menusuk kepala, kulit kepala, menembus daging dari Tuhan Yesus, mengeluarkan darah. Pasti sakit. Yesus rasa sakit? Sakit. Saat ditusuk lambungnya, Yesus rasa sakit? Sakit. Yang lebih luar biasa lagi, pada saat Yesus haus, dia meminta air minum, yang diberikan bukan susu, bukan teh, tapi yang diberikan adalah anggur asam. Adik-adik tahu tidak? Kalau luka terus kena asam, pedisnya itu luar biasa sakit. Tuhan Yesus waktu itu merasakan sakit. Tuhan Yesus juga waktu itu merasakan gemetar. Ada buktinya. Coba adik-adik baca di dalam Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 39. Enci Santi baca ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Waktu itu Yesus juga berdoa sambil mengeluarkan keringatnya, mengeluarkan tetesan darah, titik-titik darah. Itu buktinya bahwa pada waktu itu Yesus juga merasakan gentar, karena dia akan menghadapi penyiksaan itu sebelum mati di atas kayu salib. Tapi ada yang membedakan Yesus dengan manusia saat menghadapi masalah. Yesus itu punya kekuatan doa yang luar biasa, dan dia mempunyai kasih yang tidak pernah terbatas, kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang luar biasa sempurna untuk manusia. Sehingga waktu itu Yesus langsung kuat kembali. Yesus langsung tidak takut, sehingga dia mengatakan di dalam Alkitab, "Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak saya." Adik-adik mampu seperti itu memberikan kasihnya, memberikan nyawanya untuk sahabat sejatinya. Adik-adik bisa? Enci Santi tidak bisa. Enci Santi dipukul saja di kaki sakit luar biasa. Kalau dipaku, Enci Santi tidak sanggup. Adik-adik pun mungkin tidak sanggup. Yang sanggup, yang mampu, yang bisa itu cuma siapa?
cuma Tuhan Yesus, karena dia memiliki kasih Allah yang luar biasa di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus. Hanya sampai di situ kasih Allah adik-adik? Tidak, kasih Allah begitu sempurna dan senantiasa selalu ada bersama sekarang ini, seperti yang dirasakan oleh adik-adik dan Enci Santi. Adik-adik dan Enci Santi boleh selamat karena kasih Yesus. Itulah tujuannya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Setelah Yesus mati, turun ke dalam kerajaan maut, apakah Yesus bangkit? Bangkit pada hari yang ketiga, dia menang mengalahkan kuasa maut. Akhirnya maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Yang menang adalah Yesus karena kasih, dia mengasihi manusia. Setelah bangkit, apa yang Yesus lakukan? Ternyata Yesus pergi menyapa murid-muridnya. Luar biasa ya Yesus, dia masih mengasihi murid-muridnya. Padahal sebelum mati di atas kayu salib, kan murid-muridnya ada yang mengkhianati dia, ada yang tidak percaya sama dia, bahkan ada yang menyangkal dia. Siapa yang menyangkal dia? Iya, Om Petrus. Om Petrus itu menyangkal Yesus sebanyak berapa adik-adik? Sebanyak 3 kali. Apakah Yesus marah? Apakah Yesus menghindari dia? Yesus tidak berteman lagi dengan dia? Yesus tidak bersahabat lagi dengan dia? Tidak. Ada juga Om Thomas. Waktu Yesus datang menjumpai Om Thomas bilang, "Hah? Siapa itu? Jangan-jangan hantu." Yesus bilang, "Tidak, bukan Thomas. Saya hidup. Saya Yesus. Saya bangkit mengalahkan kuasa maut." Akhirnya Thomas menyesal karena dia sempat tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Begitulah seterusnya, dari Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus itu berjalan-jalan dengan murid-muridnya. Buat apa Yesus jalan-jalan dengan muridnya? Untuk mengajarkan cerita firman Tuhan, mengajarkan Injil kepada mereka, mengajarkan tentang kasih. Yesus jalan-jalan dengan murid-muridnya itu bukan cuma sekedar jalan-jalan. Yesus itu mengajarkan inilah arti kasih. Dia mengajarkan dengan penuh kasih kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tetap setia, tetap mengasihi, tidak lagi berbuat dosa. Hanya sampai di situ? Tidak adik-adik. Pada saat Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, Yesus kembali ke rumah Bapa di sorga, dan di sanalah memang tempatnya Yesus. Murid-muridnya waktu itu sedih, kami sudah ditinggalkan Yesus. Tapi saat mereka sedih, tiba-tiba mereka ingat, oh iya ya, Yesus pernah berkata pada saat Yesus akan kembali ke rumah Bapa di surga, dia akan memberikan roh penolong, roh penghibur. Apa itu adik-adik? Adik-adik tahu siapa roh penolong, roh penghibur itu? Iya, benar. Pada hari ke-10 setelah Yesus terangkat ke sorga, jadi kalau Enci Santi hitung-hitung 40 hari Yesus di dunia setelah dia bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian 10 harinya berarti 40 ditambah 10. 10 harinya kemudian Yesus memberikan roh penghibur, berarti ada berapa? Ada 50 hari, 40 ditambah dengan 10. Pada hari ke-50 turunlah roh penghibur itu dalam bentuk roh kudus. Sekarang Enci Santi mau tanya sama adik-adik, roh kudus itu ada di mana? Ada di hati. Roh kudus itu yang menolong, membimbing, mengajarkan Enci Santi dan adik-adik untuk senantiasa memiliki dan melakukan kasih, memberikan kasih kepada sesama, kasih yang murah hati, kasih yang tidak iri hati, kasih yang mengampuni, kasih yang tidak sombong, kasih yang tidak dendam, kasih yang memaafkan. Itulah bentuk kasih. Roh Kudus yang ada di hati ini mengajarkan kepada adik-adik dan Enci Santi untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, sekarang kalau Enci Santi kembali ke gambar ini, Enci Santi tanya lagi. Enci Santi kali ini suka tanya-tanya sama adik-adik. Nah, nih, bentuk ini bentuk kasih kan? Kalau dilihat dari bentuk kasih yang utuh, yang sempurna ini, kira-kira adik-adik bisa bedakan tidak? Bagaimana bentuknya kasih Allah kepada manusia dan
kasih manusia kepada Allah. Apakah sama? Tentu tidak. Nah, kalau kasih Allah dilambangkan dengan gambar ini, kasih Allah itu sempurna. Walaupun di manusia itu menghina Yesus, manusia itu menyiksa Yesus, manusia itu membunuh Yesus, tetapi kasihnya tetap utuh. Sekarang kalau manusia marah-marah, kasihnya hilang. Kan kalau marah-marah tidak ada kasih. Kemudian dia sudah senang lagi, saling memaafkan lagi, kasihnya utuh. Nah, sampai di rumah dia berkelahi lagi dengan kakaknya. Terus dia mencuri barang temannya di sekolah. Kasihnya utuh? Tidak, kasihnya dilipat lagi, tinggal setengah lagi. Nah, kalau sudah baik kan utuh lagi. Apakah kasih adik-adik, kasih manusia seperti itu? Jadi yang punya kasih yang sempurna, kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh siapa saja, itu cuma punya Yesus. Kasih itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, sama seperti kasih Allah. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan? Adik-adik sudah bisa membedakan mana kasih Allah kepada manusia yang sempurna dengan kasih Yesus. Nah, kalau kasihnya manusia berarti seringkali meninggalkan Allah. Dia maju mundur. Kalau marah kasihnya mundur, hilang. Terus kalau lagi senang hati kasihnya maju. Hewan seperti itu kepalanya. Ada yang tahu hewan apa? Yang kepalanya maju, masuk lagi, mundur, maju, masuk lagi dalam cangkangnya. Ada yang tahu? Iya, benar adik-adik. Itu kura-kura, kepalanya maju, mundur, maju, mundur. Jangan seperti itu. Kasih Allah itu harus tetap abadi. Kasih yang ada sama Enci Santi dan adik-adik juga harus belajar seperti kasih Allah, kasih yang sempurna. Walaupun kita tidak bisa sempurna, kita sering punya masalah, dimarah sama mama, sama papa karena bertengkar dengan kakak, dengan adik, atau dengan sahabat. Tetapi kita harus memiliki kasih yang mengampuni, memaafkan. Kalau adik-adik tadi pagi ada tidak yang bangun tidur langsung marah-marah sama mama, marah-marah sama papa karena lambat dibuatkan susu, dibuatkan nasi goreng? Ada tidak adik-adik yang marah-marah tadi? Ayo, boleh tidak Enci Santi ajak? Kalau ada mamanya di samping sekarang, ayo peluk mamanya, minta ampun sama mama. Bilang, mama, adik minta ampun supaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah juga mengampuni adik mama. Mama, adik minta ampun ya. Nah, begitu. Atau kalau masih malu-malu, sebentar selesai ibadah, langsung peluk mama. Mama, adik minta ampun, adik sudah salah aja, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama mama, minta maaf sama papa, minta maaf sama kakak, sama adik juga. Karena harus saling mengasihi, tidak memandang siapa itu. Kasih itu tidak melihat rupa. Adik mau belajar tentang kasih dan adik mau menerapkan itu dalam hidupnya adik. Nah, begitu sebenarnya yang Tuhan mau supaya Enci Santi dan adik-adik lakukan di dunia ini. Karena Allah itu kasih, jadi kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak iri hati, kasih itu tidak pendendam, dan kasih itu memaafkan. Nah, adik-adik, berita sukacita, kabar gembira, cerita firman Tuhan, Enci Santi pagi hari ini sampai di sini dulu. Enci Santi berdoa agar supaya cerita Alkitab yang sudah adik-adik dengar bersama tadi dapat adik-adik mengerti dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik mampu berbagi kasih dengan mama, dengan papa, dengan oma, opa, kakak, adik, semua orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Janji ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini, dan kita akan bertemu di minggu berikutnya dengan cerita-cerita Alkitab, kabar gembira, kabar sukacita yang lebih luar biasa lagi dan lebih memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah tahu kan tadi berita sukacita kita tentang kasih. Dan kasih yang sungguh luar biasa ternyata hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang begitu sempurna tanpa meminta imbalan kita semua ya. Wow, luar biasa Tuhan kita Enci ya.
Dan untuk mengungkapkan kasih itu, kita akan melakukan satu buah lagu, satu Yap. pujian lagi ya. Dengan Yaitu, judul Kasih itu Memaafkan. memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan berita sukacita yang telah disampaikan oleh Enci Santi. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Dan sambil memberikan persembahan, kita melakukan lagu persembahan. Bawa persembahanmu. Baik adik-adik, sekarang tolong berdoa syafaat supaya semua tenang di tempat, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, pada saat ini kami berterima kasih sebab Engkau yang sudah boleh memperkenankan kami untuk boleh beribadah sekolah minggu secara online. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan memberkati kami melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan secara bersama-sama. Engkau yang adalah kasih telah terbukti nyata datang ke dunia menyerahkan hidup-Mu bagi keselamatan kami lewat pengorbanan-Mu di Kalvari. Tetapi Engkau Tuhan tidak dikuasai oleh maut, Engkau mengalahkannya, bangkit lalu naik terangkat ke sorga. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami pun selalu terpelihara dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan tiap-tiap saat. Terima kasih untuk firman-Mu, biar kiranya Engkau yang memampukan kami, meskipun masih kecil, untuk boleh dapat melakukan kasih itu sendiri dengan mencintai orang lain dan mengasihi sesama. Bahkan dengan kasih-Mu itu juga akan membuat kami semakin terus mau memaknai bahwa Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami ketika Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu pada saat ini. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan boleh berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam kesaksian dan pelayanan yang ada, baik di dunia maupun di dalam pelayanan Kompelsus Anak Sekolah Minggu. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah boleh beribadah saat ini. Teristimewa NC Sekolah Minggu dan tim multimedia yang sudah mengambil bagian untuk menyukseskan terlaksananya pelayanan pada saat ini. Diberkati kehidupan mereka, sebab mereka juga dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kiranya kerja pelayanan yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka Tuhan selalu berkati di tengah keluarga masing-masing, mulai saat ini dan untuk kedepannya. Dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkaulah yang tetap mengasihinya
memberkati kehidupannya, kuat dan sehat ia miliki, semangat dan sukacita melayani, sekaligus mengatur semua teman-teman pelayan guru-guru sekolah minggu dengan penuh sukacita. Dan di dalamnya namamu selalu dimuliakan. Ya Tuhan, kami berterima kasih dengan terus menaruh seluruh hidup dan pengharapan kami. Engkau memberkati MPH Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang tentu selalu menuntun, membimbing dan mengarahkan semua bentuk pelayanan, termasuk pelayanan Kompelsus Anak. Kiranya Engkau memberkati semua tanggung jawab yang harus mereka jalani dan kerjakan tiap-tiap saat. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada saat ini pun kami berdoa buat orang tua kami masing-masing. Tuhan selalu jagai dan pelihara mereka, kuatkan dan sehat-sehatkan mereka. Biarlah semua hal yang mereka jalani dan kerjakan sebagai bentuk usaha-usaha dan tanggung jawab mereka, Tuhan selalu buat berhasil. Demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, namun juga untuk segala keperluan dan kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, kini kami sadar bahwa kami masih serba dibatasi karena COVID-19. Karena itu kami mohon Tuhan, jangan tinggalkan kehidupan kami anak-anak-Mu. Tetapi dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa, Engkau yang boleh melalukan COVID-19 ini dan boleh memenangkan kami melewatinya dalam sukacita iman. Karena kami pun selalu taat dan setia terhadap anjuran pemerintah, kami boleh menjauhi pertemuan dan kerumunan banyak orang. Dan ketika kami beraktivitas di luar, kami selalu menggunakan masker. Dan pada akhirnya kami diselamatkan karena Tuhan mengasihi kami. Ya Tuhan, inilah sembahyang dan doa kami. Sambut kami yang datang, berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa 1 jam telah berlalu kita beribadah bersama. Dan rasanya masih ingin terus ya beribadah, memuji Tuhan dengan gerakan kaki, tangan dan lain sebagainya. Betul sekali Enci. Ya, tapi jangan kecewa. Kali ini bukan yang terakhir karena pada minggu depan lagi kita akan jumpa kembali. Di ibadah sekolah minggu di jam yang sama, jam berapa Enci? 7:30 pagi. Iya, jadi adik-adik jangan lupa untuk bangun pagi karena tiap hari Minggu jam 7:30 akan ada ibadah sekolah minggu di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Lewat live streaming ya. Iya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup segala rangkaian ibadah sekolah minggu dan lagu terakhir kita yaitu Power Ranger. Dipersilakan adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Mari kita melakukan satu buah lagu Power Rangers. Ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita.
adik-adik yang ada di rumah, kalau dari awalnya kita telah membuka ibadah sekolah minggu dengan doa, maka untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pagi ini, kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik semua, lipat tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih untuk hari ini yang begitu luar biasa Tuhan telah karuniakan. Kiranya ibadah yang kami buat saat ini boleh berkenan kehadirat-Mu yang kudus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan shalom. Kompulsus Anak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap diam di rumah, selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.